Dan hari Sabtu kayaknya Bu Rizky sudah masuk. Tapi satu lagi yang Ibu belum jelaskan itu berkaitan dengan rehabilitasi ya, perhitungan perancangan perkerasan untuk rehabilitasi. Ya, Ibu buka dulu materinya. Gimana nih, diam-diam maksudnya ini mudah Ji atau bagaimana? Kapan Ibu bilang dikumpul? Rabu Ibu. Rabu. Bisa Ji, kira-kira hari Rabu selesaikan. Gimana? Bisa Ji hari Rabu? Hah? Bisa Ji? Kalau bisa diperpanjang Ibu lebih bagus lagi. Mau diperpanjang sampai kapan? Nanti kalau saya perpanjang lagi. Bagaimana? Hari Rabu. Ya utama paling sampai hari Sabtu bisa kira-kira. Iya, bisa Ibu. Nanti hari Sabtu tolong kumpul saya paling sama ketua kelasnya nah. Fisiknya Ibu atau Nanti iya fisiknya. Nanti ketua kelasnya yang kasih Ibu. Hubungi saja Ibu nanti ketemunya di mana. permisi Bu. Ya, Untuk saya Bu bisa kenapa? kirim kontennya, saya kirimkan scan-nya untuk fisiknya menyusul kalau tidak sempat ke Makassar Ibu. Oh, hari Sabtu nggak ngajar Bu Rizky kan? Hari Sabtu nanti nggak ngajar, nggak masuk Bu Rizky ya? Rencana Bu onset Sabtu ini. Hari Sabtu ini jadwal. Oh gitu, ya gitu saja kalau begitu. Atau mau kumpul lebih cepat juga di ketua kelasnya boleh. Terserah bagaimana. Ya Ibu. Oke ya, Ibu masuk ini. Makasih Bu. Oke, Ibu mohon maaf ini karena telat lagi tadi karena mesti kasih tidur anak dulu. Hmm, nah ini. Jadi kita masuk di sini ya. Ini kelihatan bukan slide sini. Tampilan layarnya Ibu di manual desain perkerasan tampil enggak di kalian? Tampil Ibu. Oke. Jadi yang kemarin itu contoh dari perkerasan baru ya. Ibu sudah sampaikan sebelumnya apa maksudnya perkerasan baru? Perkerasan baru itu berarti jalannya itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau yang ini rehabilitasi perkerasan, ini jalannya dari yang sudah ada kemudian diperbaiki ya sehingga umur rencananya dapat. Dan yang paling sering ya ada di proyek itu yang ini, rehabilitasi perkerasan. Ya, baik lapis tambah ataupun dan lain-lainnya. Cuman ya perlu diketahui bahwa untuk lapis tambah biasa itu ya, itu untuk umur perkerasan lebih dari 2 tahun. Biasanya ya, lebih dari 2 tahun. Walaupun sebenarnya idealnya ya kalau menurut yang grafik mungkin kayaknya Ibu sudah jelaskan itu ya sebelumnya. Kalau nggak salah Ibu jelaskan di metode pemeliharaan, itu idealnya dia 5 tahun. Ya, ini 5 tahun. Nah, cuman kondisi yang ada kita lihat saat ini biasanya ya, khusus untuk perkerasan lentur, lebih atau 2 tahun, lebih 2 tahun, ya 3 tahun dan sebagainya, dia sudah membutuhkan rehabilitasi. Ya, jadi rehabilitasi yang apa dimaksud di sini adalah lapis tambah. Jadi apa penanganannya rehabilitasi itu lapis tambah. Untuk 1 tahun ya jalan dibangun itu sudah harus pemeliharaan rutin ya. Nah, kita kenal ini namanya pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala ya, rehabilitasi. Penanganannya ini tadi lapis tambah.
Nah, pengkerikilan kembali biasanya ini untuk perkerasan yang bukan aspal ya. Cuman dia dimasukkan juga di bagian kedua ini. Kemudian daur ulang dan rekonstruksi. Daur ulang biasanya ini aspal lama ya dikeruk, kemudian apakah misalnya agregatnya diambil kembali untuk digunakan pada perbaikan-perbaikan perkerasan yang ada. Cuman ini masih kurang ya di Indonesia, tapi rata-rata penelitian sudah banyak untuk mengetahui apakah daur ulang dari perkerasan itu bisa dipakai atau tidak. Nah, rekonstruksi, kalau rekonstruksi ini dia sudah pembongkaran sampai lapis pondasi nih ya, kalau rekonstruksi. Ini rekonstruksi dari lapis pondasi. Jadi ini biasa terjadi kapan? Suatu perkerasan itu biasanya akan mengalami kondisi dia harus diperbaiki secara rekonstruksi kalau dia sudah hampir habis umurnya di umur rencananya. Misal ya, aspal misal 10 tahun. Dia sama mendekati 10 tahun, maka dia sudah membutuhkan ini rekonstruksi. Biasanya. Nah, berarti apa maksudnya rekonstruksi itu dari lapis pondasinya sudah harus diperbaiki. Sedangkan kalau pelapisan tambah ini ya, dia itu yang perbaikannya hanya lapis permukaan. Lapis permukaan itu apa maksudnya? Berarti dia hanya berkaitan dengan lapis yang ada aspalnya. Nah, sedangkan kalau rekonstruksi dia dari lapis pondasi ya, karena ini kan terbagi menjadi beberapa lapis ya. Mungkin Ibu sudah jelaskan kemarin. Ada LPB, lapis pondasi bawah. Ini tanda dasar dulu yang paling bawah ya. Terus ada LPA, so lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas. Kemudian ada lapis permukaan. Lapis permukaan ini terbagi lagi, misal aspal konkret bisa jadi ada AC base-nya, ada AC BC, ini AC base, ini AC BC, ini di atasnya lagi ada AC WC. Nah, untuk yang pelapisan tambah ini hanya berlaku untuk lapis permukaan saja. Nah, sedangkan kalau rekonstruksi boleh jadi dia pembongkarannya sampai di bawah ya. Dia sampai di sini di bawah. Nah, lapis pondasinya juga LPA-nya, LPB-nya juga mungkin mengalami perbaikan. Itu ya sedikit pengantar untuk rehabilitasi perkerasan. Nah, di bagian kedua ini ya, di buku manual desain perkerasan, ada beberapa ruang lingkupnya. Yang mungkin tadi sedikit Ibu sudah jelaskan. Dan ini berkaitan juga dengan perhitungan ya. Ini kurang lebih sama ya. Untuk perhitungan pelapisan tambah ini, khususnya untuk pemeliharaan berkala, dia juga butuh untuk diketahui berapa beban lalu lintasnya dan umur rencananya. Kemudian bagaimana kondisi perkerasan existing. Nah, caranya untuk mengetahui kondisi perkerasan existing ini dilihat ya, kalau kita lihat ya. Di mana desain perkerasan yang kalian mungkin punya, tidak ada gambar ini ya, dua gambar ini. Ini Ibu carikan contoh ya. Biasanya untuk mengetahui kondisi perkerasan existing, kita itu menguji ya. Diuji biasanya dengan pakai alat FWD ini ya. Modelnya ini dua ya. FWD atau BB bengkel main beam. Cuman kalau di luar negeri rata-rata pakai FWD ini ya, atau falling weight deflect photometer, utamanya di Australia ya, banyak pakai FWD ini. Kalau di Indonesia biasanya pakai bengkel main beam, ini kayak begini modelnya. Sebenarnya di kampus kita ada ya, di lab kita ada bengkel main beam, cuma truk penjalannya itu yang nggak ada, ya. Cuman ada ini bengkel main beam ya. Nah itu untuk mengetahui kondisi perkerasan existing ya, biasanya pakai itu untuk lebih lanjutnya. Walaupun kondisi perkerasan existing ini ya, selain daripada ini dua, FWD dengan BB, bengkel main beam, itu biasanya, nah ini yang kemarin mungkin sudah menjadi tugas besarnya kalian juga ya. Nah ini kemarin ini kan ada yang pakai metode PCI mungkin tugasnya, ada yang pakai metode bina marga dan sebagainya. Itu untuk mengetahui nilai kondisi perkerasan yang akan dikonversi nanti menjadi bentuk pemeliharaannya apa. Nah, ini dia di kondisi perkerasan. Karena untuk mengetahui kondisi perkerasan ada dua model utamanya. Ada secara destruktif, ada non destruktif. Destruktif ini dia menyebabkan kerusakan. Ya, misal dia ngebor terus ngecek bagaimana kondisi existing terakhir perkerasan. Kalau non destruktif dia itu dengan cara ini semua. Pakai misalnya survei kondisi manual ataupun misalnya pakai AIRI Rotroid ataupun pakai ini ya falling weight deflectometer atau bengkel main beam.
Nah, itu non destruktif ya, karena dia tidak merusak sifatnya. Kalau destruktif dia merusak jalan. Ini ya untuk kondisi perkerasan. Kondisi drainase ya karena penyebab mungkin jalannya dia butuh direhab itu biasanya karena dari drainasenya. Nah, ini juga penting ya. Terkadang ya kita memperbaiki jalan ya terus menerus rehab jalan tapi kita tidak tahu akar permasalahannya di mana. Jangan sampai yang menjadi permasalahannya itu adalah tidak ada drainasenya. Maka kalau itu menjadi masalah maka ya perlu dibuatkan desain drainase ya. Ya, ini menjadi satu hal penting diperhatikan juga untuk rehab. Nah, kemudian desain lapis tambah overlay struktural. Nah, ini nanti kita lihat ini sudah masuk hitungan ya. Kemudian desain lapis tambah non struktural. Ada lagi masih ingat apa perbedaannya struktural kemarin dengan yang tidak? Ada? Yang masih ingat apa itu struktural apa tidak bukan struktural? Oke, nice ya. Alhamdulillah masih ingat. Aduh. Nah, jadi nanti kalian akan merancang ya. Itu di struktural saja ya. Kemudian desain ketebalan pengupasan dan pelapis tambah mill inlay. Nah, jadi ada beberapa kondisi jalan itu dia tidak langsung di overlay atau lapis tambah, tapi harus dikupas dulu. Nah, kondisinya bagaimana? Ini ada di sini kalau nggak salah. Nah, ini kalian lihat baik-baik ya. Perkerasan dengan kerusakan permukaan yang berupa kerusakan deformasi berupa misalnya keriting atau sungkur. Masih ingat ya, keriting atau sungkur semua masih ingat ya. Retak kulit buaya dan blok dengan tingkat keparahan sedang sampai berat. Stripping, ini pengupasan dan reveling dengan tingkat keparahan berat direkomendasikan penanganannya dengan pengupasan dan pengisian kembali. Sebelum, ingat ya di sini ada kata sebelum lapisan tambah. Nah, jadi setelah pengupasan, maka ketebalan pelapisan tambah minimum harus ditambah setebal kupasan rata-rata. Nah, ini menjadi catatan ya, kalau kerusakannya seperti ini, makanya kenapa sebelum melakukan lapis tambah, kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi existing yang ada. Jadi memang harus kita melakukan survei kondisi ya. Nah, rata-rata kalau di Indonesia itu pakai survei AIRI plus PCI ya. Jadi dalam mobilnya itu ya, mobil surveinya ya. Cuman ini untuk berlaku jalan nasional ya, ya karena kebetulan kemarin ada bimbingannya ibu ikut penelitiannya, bukan penelitian, ikut dalam survei kondisi permukaan jalan. Itu mereka pakai ini digabungkan antara AIRI dengan PCI. Ya, kalau untuk mendapatkan langsung hasil sementara bisa pakai survei AIRI untuk ketidakrataan. Tapi kalau mau detail misal itu kondisinya di situ ada retaknya atau kondisinya situ ada strippingnya dan sebagainya. Nah, bisa dikombin dengan PCI. Ya, sehingga misalnya harus di scraping and filling dulu. Kemudian dia baru lapis tambah. Ya. Cuman mungkin kemungkinan Ibu hanya sampai di sini ya penjelasannya di desain lapis tambah struktural karena ini menjadi tugas kalian nanti lagi. Kemudian desain rekonstruksi perkerasan dan teknologi daur ulang. Ini bisa kalian baca semua ya dan masalah pelaksanaan kinerja perkerasan. Nah, untuk menghitung lapis tambah ini ada dua data penting yang harus diperoleh ya. Cuman kan kalian tidak menghitung pakai FWD dengan BB ini, jadi nanti Ibu kasih data untuk menghitung nanti ketebalan lapis tambah. Jadi nanti Ibu kasih data lendutan dan data lengkung lendutan. Data lendutan itu diperoleh dari FWD ya, Falling Wave Deflectometer. Sedangkan lengkung lendutan itu didapat dari Benkelman Beam ya. Apa gunanya lengkung lendutan ini? Nanti bisa untuk menghitung MR, modul resilient, terus mengukur kekakuan dari struktur. Jadi kalau dilihat ya FWD dengan BB ini seperti apa lagi tuh ya? Kalau misalnya di bidang kedokteran itu yang pakai X-ray itu, misal kalau misalnya orang lagi hamil, kemudian dia pakai alat itu, dia tahu misalnya ini kondisi anaknya sehat-sehat saja atau tidak. Nah, itulah FWD dan BB. Cuma dia pakai alat-alat seperti ini ya. Alatnya seperti ini dipasang di truk biasa ya. Eh, kemudian bisa diketahui data lanjutannya. Nah, mungkin Ibu skip ke sini lagi ya, pertimbangan desainnya. Dalam lapis tambah itu harus beberapa
hal diperhatikan juga. Pertama, bagaimana tingkat layanannya sepanjang umur rencana. Jadi kan suatu jalan itu akan mengalami penurunan ya. Misalnya ini jalan dibangun, misalnya ini tahun, ini kondisinya. Nah, ini misalnya kondisi awal itu 0 tahun itu mungkin masih bagus. Mungkin masih 100 ya, 100 nilai kondisinya. Tapi sejalan dengan waktu mungkin akan turun. Nah, dengan adanya pemeliharaan, nah, maka dia akan naik lagi. Nah, ini mungkin pelan rutin, berkala akan naik ya, akan naik terus. Sampai mungkin terakhir dia penanganannya rekonstruksi, sehingga sampai misalnya perkerasan lentur 10 tahun, dia kondisi jalannya itu ya kembali lagi minimal sama seperti awal dibangun jalan itu. Itu manfaatnya sebenarnya ya, kenapa ada pemeliharaan jalan. Biaya siklus masa pelayanannya itu dicari yang terendah ya. Jadi mungkin ada berapa penanganan-penanganan yang dicari, nah itu dicari yang paling terendah dan otomatis kualitasnya juga masuk ya. Kemudian pelaksanaan pemeliharaan. Karena ya mungkin tergantung ya kondisi dari lokal ya, misal kontraktor lokalnya mungkin bisa pakai daur ulang ya, yang pakai ini teknologi daur ulang, maka silahkan. Biasanya pasti akan lebih hemat. Kalau nggak bisa ya pakai yang biasa saja. Penggunaan material itu diutamakan material lokal. Nah, ini semenjak ada MDP 2024 selalu digaungkan penggunaan material lokal ya. Kemudian faktor keselamatan pengguna jalan juga dan kelestarian lingkungan. Ya, dengan adanya kondisi lingkungan saat ini ya, maka bagaimana suatu konstruksi itu sustainable. Eh, Kemudian apa yang penting harus dijelaskan ya. Nah, ini tadi sudah. Ini yang penting toh, yang tadi Ibu sudah jelaskan sudah, yang harus diperbaiki dulu, kemudian dibuat lapis tambahnya. Nah, ini struktur lapis tambah contoh ya gambarnya. Misal ya, ini perkerasan existingnya dilakukan dulu penambalan ya. Kemudian ACWC leveling, ini mungkin kondisi awal ya, ini kondisi awalnya, kemudian dilakukan scraping filling karena kondisi kerusakannya mungkin ada beberapa ini ya, apakah dia keriting kah, sungkur, retak, dan sebagainya. Nah, kemudian dengan adanya perhitungan lapis tambah ternyata butuh ACBC dan ACWC senilai ini. Cuman biasa ya kalau lapis tambah dia itu lebih ke sini ya, penambahan ACWC biasanya. Nah, kalau non struktural, ini kan non struktural dia mungkin hanya membuat perkerasannya itu kedap air. Nah, makanya kalau di sini ya dia tidak tambahkan ACBC lagi. Kalau di sini biasanya untuk yang struktural dia ditambahkan ACBC dengan AC base. Biasanya seperti itu ya. Kemudian rekonstruksi. Nah, lihat di sini kalau rekonstruksi bedanya ya. Seperti yang tadi Bu sudah pada permukaannya saja, misal aspal konkretnya ya, jenis aspalnya itu aspal konkret, hanya itu yang ditambah lapisannya. Sedangkan kalau rekonstruksi, maka ada perbaikannya dari lapis fondasi. Nah, itu bedanya. Jadi semua aspalnya dibongkar, ya, kemudian diperbaiki lapis fondasinya. Nah, kemudian ya otomatis ya di atasnya itu dibuat aspal yang baru lagi ya, dilapis tambah dengan aspal yang baru. Nah, nanti dilihat butuhnya apa, ACBC kah yang di atasnya, ACBC, ACBC, atau cukup ACBC saja. Itu dari mana? Nanti dari desain perhitungan analisis lapis tambah. Nah, ini pengerikatan kembali pada jalan tanpa penutup. Ini tadi Ibu sampaikan ya. Misalnya dia awalnya tidak ada, dia hanya sampai lapis pondasi berbutir, maka ini bisa ditambah di atasnya ini. Ini contoh-contoh tipikal bisa saja ini. Nah, ini kalau misalnya kondisinya butuh perkerasan semen ya, maka bisa tambah CTRB. Nah, ini hanya contoh tipikal ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan nanti di jalan ya tergantung dengan kondisinya jalan tersebut, karena tiap jalan pasti kondisinya akan berbeda. Nah, ini mungkin beberapa definisi-definisi yang bisa kalian baca ya, yang berkaitan dengan bagian rehabilitasi ini. Ini sebenarnya Ibu berharap kalian sudah selesaikan kemarin hitungannya, baru masuk ini. Jadi selesai kemarin, kalian bisa lanjut kerja ini sebaiknya ya. Kalaupun tidak ya mau media apa. Tapi kalau misalnya kalian ada masalah, kendala bisa tanyakan ke Ibu ya.
Nah, kita masuk ke lalu lintas dan umur rencana. Ini ya, sebagai gambaran untuk tabel 2.1 ya, umur rencana jenis penanganan perkerasan lenturnya. Jadi, rata-rata ya untuk apa kendaraan ya dengan ESA 4-nya kurang dari 10 juta, ini ya satuannya kurang dari 10 juta, maka umur rencana perkerasannya itu dia 10 tahun. Nah, kalau ESA-nya itu di atas dari 10 juta, maka biasanya dia memerlukan rekonstruksi 20 tahun, walaupun biasa 10 tahun ya. Lapis tambah non-struktural, struktural 10 tahun, penanganan sementara sesuai kebutuhan. Ini kalau ada perkerasan lentur existingnya, kemudian mau penanganannya lagi perkerasan lentur. Nah, bagaimana kalau penanganannya dia perkerasan lentur dengan perkerasan kaku? Jadi kondisi existingnya perkerasan lentur mau diberikan perkerasan kaku. Maka kondisinya seperti ini ya. Kalian bisa dilihat untuk perkerasan kaku. Walaupun mungkin ini kayaknya belum dijelaskan JSKN ya, tapi JSKN itu jumlah eh, kelompok sumbu kendaraan niaga. Ya. Nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Rizky. Ibu skip saja ini ya. Karena dia sudah berkaitan dengan perkerasan kaku. Karena memang di bagian rehabilitasi ini bukan hanya perkerasan lentur dibahas ya, tapi ada kondisi perkerasan kaku juga. Jadi misalnya kondisi existingnya di bawah itu perkerasan kaku, boleh jadi di atas itu diberikan perkerasan lentur. Nah, jadilah komposit. Ataukah existingnya di bawah perkerasan lentur, di atasnya diberikan perkerasan kaku. Karena mungkin dari segi beban lalu lintas dia sudah bertambah, ataupun mungkin daerahnya itu sudah menjadi daerah genangan air. Nah, kemudian dilihat di sini lagi ya berkaitan dengan ESA 4 dan ESA 5. Jadi desain tebal ini didasarkan pada nilai ESA pangkat 4 dan pangkat 5 tergantung dari model kerusakannya dan pendekatan desainnya. Nah, jadi kalau pangkat 4 itu digunakan untuk desain yang pelaburan tipis seperti burda atau perkerasan tanpa penutup ataupun perkerasan teknis tebal lapis tambah berdasarkan grafik lendutan saja untuk alur. Nah, sedangkan pangkat 5 biasanya ini karena dia pangkat 5 ESA pangkat 5 sudah memperhitungkan kelelahan material, maka dia biasanya untuk ini desain pendekatan mekanik empiris. Ya, karena ini ya, dia sudah memperhatikan fatiknya, kelelahannya dari beton aspal. Nah, ini termasuk perencanaan teknis tebal lapis tambah berdasarkan grafik lengkung lendutan. Nah, ini tadi dari alat FWD ataupun BB, bengkel main beam. Nah, kita kenal juga namanya ada ESA Asto. Nah, ini untuk lapis tambah, desain lapis tambah pada perkerasan lentur dan kaku. Kemudian desain perkerasan kaku dia berdasarkan kelompok kendaraan niaga JSKN. Cuman Ibu udah jelaskan di sini ya. Ibu hanya jelaskan mungkin ini yang ESA pangkat 4 dan 5. ESA Asto juga mungkin Ibu hanya perlihatkan ini. Mungkin langsung Ibu skip saja. Tapi kalian nanti bisa baca ya untuk lebih paham. Nah, ini tadi ya, Ibu sempat singgung sedikit tentang kondisi perkerasan, bahwa ini sangat dibutuhkan ya untuk pekerjaan rehabilitasi jalan supaya kita tahu bagaimana kondisi existingnya. Jadi penanganannya lebih sesuai. Jangan sampai bukan akar permasalahannya yang kita perbaiki dan justru jalanan tersebut baru mungkin dilapis tambah tapi ya tidak sampai 1 tahun rusak lagi. Maka kondisi existing itu sangat perlu ya kita ketahui. Ini ya, kalau di kondisi existing ini mungkin akan ada beberapa yang akan kita pakai ya nanti dalam desain lapis tambah itu di bagian sini ya. Untuk penentuan segmen homogen dengan dalam perencanaan teknis menggunakan data lendutan. Ada kita kenal namanya koefisien variasi segmen yang homogen. Kalau kalian masih ingat standar deviasi, nah ini dipakai rumusnya di sini untuk lendutan. Nanti ini akan masuk di contoh perhitungan ya, dan ketebalan sisa perkerasan existing sesudah penanganan. Rumusnya ketebalan sisa rata-rata dikurang 1,28 dikali standar deviasi dengan relay batas itu 90% dipakai. Ini ada tabelnya di bawah ya, untuk nilai LSF-nya. Bisa lihat di tabel 3.1. Nah, kemudian ini masih masuk poin kondisi perkerasan existing ya. Di sini ya ada catatan
bahwa bagaimana dengan kondisi jalan lalu lintas rencananya lebih dari 10 juta ESA 4. Ada beberapa yang harus diperhatikan ya kalau kondisi ini. Katanya ya, untuk data runtutan maksimum dianggap tidak cukup memadai untuk desain lapis tambah atau rekonstruksi dengan bawah lintas rencana melebihi 10 juta ESA 4. Jadi berarti dia kondisi khusus kalau kalian nanti dapat beban lalu lintasnya itu 10 juta ESA 4 lebih ya. Analisis lengkung lanjutan dan informasi test pit menghasilkan desain perkerasan yang lebih baik. Jadi dia harus dilakukan analisis mendalam kalau beban lalu lintasnya lebih dari 10 juta ESA 4. Bahkan kalau dia lebih dari 30 juta ESA 4 ya, dia sudah butuh penanganan rekonstruksi ya. Dan atau bisa dipertimbangkan penggunaan perkerasan. Nah, ini tadi Ibu sampaikan. Akan ada nanti mungkin kalian dapatkan di bawahnya perkerasan lentur existing, di atasnya perkerasan kaku. Salah satu pertimbangannya, kenapa dikasih perkerasan kaku bisa jadi ini. Lalu lintasnya sudah lebih dari 30 juta ESA 4. Karena dikatakan itu kalau lalu lintas sudah 30 juta ESA 4 lebih, itu sudah besar. Ya, kerusakannya nanti akan ditimbulkan. Nah, makanya dikatakan di sini butuh rekonstruksi atau sekaligus dikasih lapis tambah perkerasan kaku di atasnya. Nah, berkaitan dengan survei kondisi yang tadi sudah jelaskan. Ini juga dua hal ya. Survei kondisinya ada tambahan ya. Dia melihat pada kondisi fungsional dan struktural. Kalau fungsional itu lebih ke tingkat kenyamanan pengguna jalan. Kalau kondisi struktural, kemampuan perkerasan jalan dalam melayani beban lalu lintas. Nah, sama tadi ya, kalian sudah mention sedikit, ingat kembali tentang struktural. Kalau pengguna jalan biasanya ya akan lebih memperhatikan tentang kondisi fungsionalnya. Berarti ini dari apa? Dari survei air biasa, karena dia berkaitan ketidakratan jalan ya. Pengguna jalan itu akan sangat merasakan rata atau tidaknya jalan, ya. Nah, ini juga dibutuhkan di survei existing ya, survei drainase. Nah, apalagi kalau misalnya karena kerusakan jalannya karena air, maka dilihat drainasenya. Jangan sampai itu tadi jalan tersebut memang tidak ada drainasenya itu karena lentur itu berlawanan ya, tidak bagus cocok dengan air, maka itu menjadi sebab kerusakannya sehingga hal pertama yang harus diperhatikan adalah dibangun drainase kalau tidak ada. Atau misalnya drainase sudah ada dilihat lagi apakah airnya itu bisa tertampung debitnya sesuai dengan kondisi drainase yang ada. Lebih lanjutnya masuk di sini ya. Poin di ini. Drainase perkerasan existing. Nah, ini ya. Apalagi dengan kondisi ekstrimnya sekarang lalu lintas ya, boleh jadi 10 tahun yang lalu mungkin ya, kondisi jalan yang dirancang itu ya mungkin masih butuh drainase yang kecil penampangnya, tapi dengan kondisi yang ada sekarang ya butuh penampang yang lebih besar sehingga butuh dirombak mungkin ya drainasenya. Nah, itu penting diperhatikan. Makanya ada survei drainase existing juga ya. Ini beberapa ya yang perlu diketahui. Nah, kalian lihat saja ya. Ini surveinya semua ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada drainasenya maka perbaiki, kalau tidak ada ya dirancang. Bahkan mungkin kalau beberapa jalan dulu ya, mungkin pakai masih drainase alami, tapi dengan kondisi yang ada sekarang susah nih. Nah, sekarang pemilihan struktur perkerasan. Ini sebenarnya tadi Ibu sudah singgung sedikit ya. Kalau kondisi jalannya ya lentur, kemudian beban lalu lintasnya di atas 30 juta ya ESA 4, maka dia sudah butuh perkerasan kaku atau rekonstruksi. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan struktur perkerasan juga pada lapis tambah ya. Walaupun beberapa faktor yang dipertimbangkan ada beberapa hal. Pertama mungkin dari sisi biaya. Nah, ini selalu ya, biaya menjadi indikator penting. Ya, jangan sampai ya kita rancang sudah bagus sekali ternyata biayanya tidak ada. Nah, ini ya. Jadi biaya juga yang diharapkan itu dibuat ya dari kondisi mungkin desain yang kita miliki, dicari biaya yang terendah dan praktis pastinya. Dalam artian dia kalau ada kontraktor yang kerjakan mudah ya dari sisi metode. Kemudian umur rencananya ya dari lapis tambah itu direncanakan kembali menjadi 10 tahun. Kemudian lapis tambah yang dibutuhkan lebih dari 100 mm itu untuk jalan dengan lalu lintas sampai 4 kali 10 pangkat 6, berarti 4 juta ESA 5 ya.
Kalau dia melebihi 150 mm atau sampai 210, berarti lalu lintasnya itu lebih dari 4 juta SA5. Ini ya. Nah, kemudian disampaikan di sini juga ya bahwa kasus perkerasan existing dalam kondisi rusak berat atau heavy patching dibutuhkan lebih dari 30% area perkerasan ditimbang untuk opsi rekonstruksi penuh dari lapis tambah. Ya, itu sebagai catatan ya. Kalau ini berkaitan dengan pengikat modifikasi, biasanya untuk beban lalu lintas yang berat. Eh, kemudian, nah ini untuk perkerasan kaku ya. Nanti mungkin Bu Rizky akan jelaskan dan daur ulang ya. Nah ini tadi Bu bilang bahwa daur ulang ini dia butuh peralatan dan kontraktor dengan keahlian khusus. Jadi tidak semua bisa, tidak semua daerah mungkin bisa atau kontraktor bisa. Disesuaikan saja. Em, ini ya, mungkin beberapa rekapannya ya. Kalian nanti lihat saya di tabel. Kemudian, nah ini yang penting ya. Desain tebal lapis tambah. Kita sudah masuk di intinya. Tadi itu baru pengantar ya. Pertama prosedurnya ya. Dalam prosedurnya ini desain lapis tambah ada tiga ya prosedur umumnya ya. Pertama kita lihat dari lalu lintas lebih kecil lalu lintasnya ya. Dan ini yang utama, pertama dan utama ya lihat dari lalu lintasnya. Kalau dia kecil di lalu lintasnya atau sama dengan 100.000 SA4, maka kondisinya sebenarnya di situ kalau ada retak belah, dia bukan kerusakan yang umum sorry, kalau ada kerusakannya di situ, dia kerusakan retak belah seperti deformasi, ya, alur, amblas dan sebagainya, itu tidak umum didapatkan kalau lalu lintasnya kecil atau sama kurang lebih 100.000, ya. Nah, maka dengan pertimbangan seperti itu, desain jalan dengan lalu lintas rencana lebih kecil dari 100.000, dia cukup melakukan pendekatan lendutan maksimum atau D0 namanya istilahnya. Nah, tapi kalau lintas lebih besar dari 100.000 sampai SA4, tapi kurang dari 10 juta SA4 ya, maka dia ada potensinya retak lelah. Maka kita harus nanti dalam perhitungannya diperhitungkan kriteria deformasi permanen dengan pendekatan lendutan maksimum D0. Ya, dengan ini ya, ada pendekatannya ini dan ditambah ada kriteria retak lelah. Karena itu tadi lebih dari 100.000 ada potensi dia retak lelah ya dengan pendekatan lengkung lendutan D0 sampai D200. Jadi kemungkinan contoh soalnya di poin B ini ya. Karena kalau ini yang lebih dari 10 juta dia sudah masuk lalu lintas berat ya. Eh, sorry ya sebentar sebentar. Anak ibu bangun tunggu dulu tunggu dulu. Bentar bentar. Ya tinggal sedikit ini di em, desain lapis tambahnya, tapi ini intinya ya. Oke, tes tes. Tunggu dulu, suaranya Ibu masuk gini kah? Masuk di suaranya Ibu? Iya, Bu. Masuk dia, Bu. Oke. Nah, ini tadi ya, Ibu sudah sampaikan bahwa ada tiga prosedur tebal lapis tambah dan berbasis lalu lintas. Nah, yang Ibu akan lebih jelaskan di sini untuk poin A dan B, ya. Ketika lalu lintasnya lebih kecil atau sama dengan 100.000 S4 dan lalu lintas lebih besar dari 100.000, tapi kurang dari 10 juta S4. Karena nanti di 10 juta S4 ini kalian harus pakai proses mekanik empiris atau metode Astop. Jadi nanti kita sampai poin B aja ya. Kemudian satu hal lagi yang penting di sini bahwa dalam mengukur lendutan maksimum ya D0 ini itu digunakan suhu tertentu. Suhunya 68 derajat Fahrenheit atau sama 20 derajat Celcius. Ya, jadi nanti kalau misalnya perhitungan tabelnya itu akan distandarkan ke temperatur 20 ini. Nah, ini dia. Ya, metode lapis tambah. Jadi eh,
Oh ya. Nah, kalau kalian mau lihat ringkasannya untuk metode lapis tambah, bisa dilihat di tabel 6.1 ini ya. Kalau dia dibawanya perkerasan lentur ya, dibawa perkerasan lentur existing, kemudian mau diberikan lagi di atasnya perkerasan lentur, maka bisa lihat yang nomor 1. Nah, kembali lagi dia berbasis dengan apa lalu lintasnya. Nah, kalau ini lebih kecil atau sama dengan 100 ribu 4, sama seperti tadi ya, metodenya sudah jelaskan, lendutan balik maksimum yang dipakai, dia hanya satu saja karena tidak ada kriteria letak lelah ya, letak lelah. Nah, tapi kalau dia sudah di atas 100 ribu 4 sampai 10 juta, maka selain lendutan balik maksimum, dia harus menggunakan perhitungan lengkung lendutan. Nah, di sini lengkung lendutan sudah memperhatikan kriteria lelah letaknya, letak lelahnya ya, dari material. Makanya dia ada input beban lalu lintasnya VDF 5 ya, atau SA 5. Nah, kalau dia lebih besar 10 juta SA 4, maka dia pakai metode ASTO 93. Nah, input beban lalu lintasnya VDF ASTO lentur, satuan beban lintasnya CSA ASTO lentur. Nah, kalau untuk poin 2, kalau lapis tambahnya campuran aspal di atas perkerasan kaku. Jadi dia perkerasan kaku existing ya. Kemudian di atasnya itu perkerasan lentur ya. Kemudian kalau yang ketiga itu desain tebal lapis tambah campuran aspal dia. Kalau yang tadi itu yang kedua dia pakai ASTO 93 juga metodenya ya. Kemudian kalau desain lapis tambah campuran aspal di atas perkerasan komposit, berarti di bawahnya ini komposit ya, existingnya komposit, perkerasan komposit. Kemudian di atasnya aspal. Nah, terakhir yang poin 4, kalau perkerasan lentur existing, di atasnya mau dikasih kaku. Maka dia metodenya kalau 23 sama ASTO 93, kalau yang ketiga dia pakai metode Austrodt ya, digabung dengan ASTO 93. Ya. Nah, pertama dulu untuk non-struktural. Kalau non-struktural ini, semuanya itu berbasis airi ya, berbasis airi. Baik dalam hal, kalau non-struktural ini ya, baik dalam hal perkerasan existing maupun ketika sudah dikasih lapis tambah di atas dari existingnya ya. Jadi di sini catatan, tebal dari lapis tambah harus lebih besar atau sama dengan tebal minimum. Nah, permukaan tidak rata ini menjadi indikator untuk non-struktural ya. Dia hanya berbasis ketidakrataan saja. Dia memerlukan lapis aspal yang lebih tebal untuk mencapai level kerataan yang dikehendaki. Jadi ini ada airi yang ada targetednya, ada existingnya ya. Jadi untuk mencapai yang diharapkan, pengupasan atau milling lapis permukaan yang perlu dipertimbangkan. Ini kayak yang jalan perintis sama urip, itu kalau kita lihat dia lebih ke non-struktural. Karena dia dikupas dulu ya, baru ditambah di atasnya. Nah, kerusakan permukaan perkerasan berupa kerusakan deformasi plastis. Nah, ini ya, retak kulit buaya dan blok dengan tingkat keparahan sedang sampai berat, stripping, raveling, dan sebagainya. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan di atas, harus ada pengupasan dulu, baru lapis tambah. Nah, sebagai catatan yang paling penting di sini, ya, bahwa lapis tambah untuk non-struktural, karena dia tidak, lapis tambahnya tidak berfungsi untuk meneruskan beban, maka hanya untuk memperbaiki kerataan jalan, sehingga dikatakan dia non-struktural. Nah, kita lihat ya, kalau non-struktural ini, airi rata-rata perkerasan existingnya dia 4, maka targetednya dia harus menjadi 3. Bagaimana caranya sampai 3? Maka dikasih tebal lapis tambah minimum di atasnya itu 40 mm atau 4 cm. Nah, kalau dia existingnya 5, untuk mencapai 3 harus lebih tebal lagi, 4,5 cm. Nah, kalau dia air rata-rata perkerasan existingnya 6, maka dia harus diberikan 5 cm lagi. Ini nilai airinya ya, menandakan semakin besar angkanya ya, dia menandakan semakin rusak jalannya. Maka di sini kalau kita lihat semakin rusak jalannya, otomatis ketebalan
lapis tambah di atas dari existing itu akan semakin tebal ya. Ada tadi di sini ya penjelasannya di atas tadi. Nah, itu tadi ya untuk non struktural. Kita masuk di sini yang struktural ya. Kalau struktural di sini eh, Ibu hanya menjelaskan untuk perkerasan lentur existing, kemudian di atasnya itu perkerasan lentur juga. Nah, pertama untuk lalu lintas yang kecil atau sama dengan 100.000 SA4. Kalau kalian masih ingat, di sini kembali lagi ya, tidak membutuhkan kriteria retak lelah ya, retak lelah. Nah, di sini hanya menggunakan ya, bisa menggunakan alat Benkelman beam saja untuk membantu menentukan lendutan balik maksimumnya. Nah, jadi caranya adalah kita menghitung dulu, kemudian masukkan nilai lendutan dan beban lintas pada gambar 6.1 nanti. Yang ini ya. Jadi ya langsung saja ini. Jadi dari hasil lendutan ya, kemudian akan didapatkan berapa lapis tambahnya. Misal ya, lendutan yang didapatkan dari hasil uji Benkelman beam ya, didapat 1,2. Kemudian beban rencananya itu adalah 10 pangkat 6. Maka ditarik saja ke atas ya, warna biru yang tadi ya. Nah, kemudian ditarik ke samping, berarti tebal overlaynya nanti ini adalah 10. Nah, itu contoh ya. Dan sebagai catatan bahwa dia itu WMAPT-nya 41. Apa itu WMAPT? Penjelasannya ada di bawah. Ini sorry Ibu sudah coret-coret ya, karena sudah pernah pakai mengajar. Nah ini, WMAPT itu Weighted Mean Annual Pavement Temperature. Jadi dia itu temperatur perkerasan harian pada suatu lokasi yang dipengaruhi oleh temperatur perkerasan tahunan rata-rata. Nah, di Indonesia perkerasan tahunan rata-rata itu 40 derajat. Daerah pesisir pada daerah pesisir dan 38 pada daerah pegunungan. Jadi diambil rata-ratanya itu 41. Sehingga kenapa kalau kita lihat di atas ini ya, ini WMPT-nya 41 karena diambil rata-ratanya dari suhu di daerah pesisir dengan pegunungan. Jadi langsung saja pakai gambar 6.1 untuk mendapatkan lapis tambah kalau lalu lintasnya kurang atau sama dengan 100.000 SA4. Nah, kalau dia lalu lintasnya di atas 1 juta SA5 ya, maka atau di atas dari ini ya 100.000 SA4 kemudian sampai 20 juta SA5 maka dia pakai ini ya yang selanjutnya. Jadi selain dari lendutan balik ini Benkelman beam, dia harus dilanjutkan dengan menghitung kriteria retak lelahnya karena diperhitungkan ketika sudah 100 di atas 100.000 SA4 beban lalu lintasnya maka kemungkinan ada retak lelahnya itu ya, retak deformasi dan sebagainya. Sehingga dia untuk mengantisipasinya maka ada tambahan selain menghitung lendutan maksimumnya tadi ya, lendutan baliknya dengan Benkelman beam. Langkah-langkahnya ya Ibu, saya langsung masuk langkah-langkahnya. Di sini bisa pakai alat FWD, bisa pakai alat BB. Cuman ada konversinya masing-masing ini ya. Untuk alat FWD nanti sebentar kita lihat di bawah tabelnya ada konversinya alat BB juga. Kemudian setelahnya kita menentukan nilai rata-rata lengkung lendutan sebelum lapis tambah sebagai nilai lengkung lendutan yang mewakili atau nilai karakteristik. Nah, ini tadi Ibu bilang ya, kalau misalnya menghitung pakai Benkelman beam, maka ada nilai koreksinya. Faktor penyesuaian lengkung lendutan dari Benkelman beam ke FWD. Ada dikalikan nilai lengkung lendutan. Nah, begitu juga kalau dari BB ke FWD. Nah, setelah itu baru menentukan lapis tambah. Nah, sebagai catatan di sini tambahan ya, bahwa lengkung lendutan dinyatakan pada titik belok lengkungan atau CF, curvature function. Yaitu D0 kurang D200. Apa itu D0? D0 itu lendutan maksimum pada suatu titik uji pusat beban. Ya, di sini D0. Sedangkan D200 karakteristik lendutan yang terjadi pada titik yang berjarak 200 meter dari titik uji pusat beban. Begini ya gambarannya. Sehingga CF-nya itu adalah D0 kurang D200. Nah,
Jadi untuk eh, desain lapis tambah di sini ya, di dengan kriteria beban lalu lintas di atas 100.000 ESA 4 atau 1 juta ESA 5. Kalau kita lihat di sini, selain ya ada ini ya, tabel ini tabel apa, grafik ini yang gambar nanti satu masih diperlukan. Selain itu, maka diperlukan juga ini ya, tebal lapis tambah untuk mencegah retak akibat lelah. Nah, ini tambahnya dua ya. Karena kalau kembali lagi ke tabel yang di atas ya, kalian lihat ini, maka dia metodenya ada dua ya, lendutan balik maksimum dengan lengkung lendutan. Lendutan balik maksimum bisa pakai ini gambar 6.1, sedangkan yang satunya lagi pakai ini gambar 6.3 sampai gambar 6.5. Apa perbedaannya itu gambar mulai 6.3? Lapis tambahnya pakai apa? Dia lapis tambah tipis aspal ataukah dia lapis tambah tebal aspal untuk konvensional saja? Sorry. Yang 6.5 itu masuk contoh ya. Jadi dua aja dah, 6.3 atau 4. Apakah dia lapis tambahnya untuk tipis aspal atau yang biasa saja? Ya, yang biasa, yang bukan lapis tipis ya, itu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Ini contoh soal. Ini hapus dulu, Ibu hapus supaya kalian bisa mengerti. Hmm. Nah, contoh soalnya ini diketahui beban lalu lintas rencana itu 3 juta ESA 5. Nah, kalau ini kan dia sudah harus pakai metode ini ya, eh, metode lalu lintas sedang ya. Ibu kasih nama saya seperti itu. Lengkung lalutan rata-rata karakteristiknya itu berarti CF-nya tadi ini ya, 0,42 mm. Nah, tebal lapis tambah minimum untuk perbaikan bentuk, kerataan, dan lereng permukaan berarti ini yang non-struktural berbasis air tadi ya, struktural, ini airi. Itu ketebalannya dia, tebal minimumnya 6 cm 60 mm. Berarti dia airnya 6 kalau tidak salah ya, air 6 kalau tidak salah. Kemudian tebal lapis tambah untuk mencegah deformasi permanen. Untuk mencegah deformasi permanen berarti 40 mm ini berdasarkan analisis lendutan balik maksimum yang gambar 6.1 tadi. Nah, yang ini tadi. Nah, ini. Lendutan balik pakai bengkel beam ya. Dia mana tadi? Ini. 40 mm. Berarti untuk pertama ini yang 6.1 tidak diketahui Pi untuk perhitungan kriteria lelahnya, tebal lapis tambahnya yang eh, mencegah retak akibat lelah ya, yang ini dia belum masuk ya. Nah, di sini nanti kita tentukan apakah dia tipis atau yang biasa. Nah, selanjutnya ya, tentukan tebal pelapisan minimum untuk memenuhi. Yang pertama, perbaikan bentuk berdasarkan tabel 6.2, berarti ini yang airi. Kemudian perbaikan bentuk khusus, misal perbaikan lereng melintang atau superelevasi. Dan yang ketiga, kebutuhan berdasarkan lendutan maksimum, berdasarkan gambar 6.1. Berarti ini lendutan balik maksimum yang kalau lalu lintasnya rendah ya. Kemudian, jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ketebalannya ini dia akan diperhitungkan semua ya, mulai dari non struktural dia dimasukkan ya, cuma dia nanti akan cari yang minimumnya yang mana, mulai dari yang airi, berdasarkan yang airi non struktural, kemudian berdasarkan lendutan maksimum dia dimasukkan. Nah, nanti akan ketika misalnya kita akan memilih yang mana ini kita ambil untuk sebagai lapis tambahnya, maka yang dipilih adalah tebal minimum terbesar yang diperoleh dari ketiga kriteria tersebut. Tebal minimum terbesar maksudnya kan ini semua yang kita hitung adalah tebal minimum ya.
baik dari baik dari untuk non struktural atau lanjutan balik maksimum atau yang penentuan tebal lapis tambah akibat retak lelah. Nah, kita cari yang terbesarnya dari ketiga model ini, ya, ketiga eh, bentuk perhitungan tebal minimum dari lapis tambah itu. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya. Tebal minimum lapis tambah untuk mencegah retak lelah. Oh, sorry. Ini yang masuk dulu ya untuk mencegah retak lelah berdasarkan gambar 6.5. 6.5a ini dia sumbernya dari sini, Ji. Gambar ini, gambar 63. Ini sumbernya sama Ji dari gambar 6.3 ya. Nih, sama Ji nih sumbernya. Eh, kalau yang 6.4 dia di yang B. Ini sama kita lihat 1 2 3 4 sama garisnya ya, 1 2 3 4 5 6. Ah, 1 3 4 sama kan? Nah, ini tebal ditentukan dulu ya tebal minimum lapis tambah untuk mencegah retak lelah karena ini kan sudah diketahui kalau dia non struktural pakai ketebalan 60 mm, kalau dia untuk lendutan maksimum saja 40 mm. Ya. Sekarang dihitung bagaimana tebal minimum lapis tambah untuk mencegah retak lelah. Ada ini ya, ada CF-nya yang ditentukan ya metode lengkung lendutannya ya. Lengkung lendutan atau kita istilahkan dia CF ya. Ada CF yang diperhitungkan. Di mana CF-nya tadi ini berapa? 0,42 mm. Nah, kita lihat ya, dia di sini kan diketahui beban lalu lintas rencananya 3 juta SA 5. Pertama ya kita pergi dulu di yang tipis ya, lapis tambah tipis. 6 juta SA 5. Kalau kita lihat ya, kita tarik 0,42 tadi CF-nya ya. Ini CF-nya 0,42 dari soal. Ditarik ke beban rencana tadi 10, sorry berapa rencana? 3 juta ya, 5. Ini 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat 6-nya di sini. Ini kita tarik ke sini, ini kita tarik ke atas sampai ketemu titiknya berarti dia di sini ya. Nah, berarti ketebalannya ini kita interpolasi ya, berarti di antara berapa nih? 40 mm dengan 50 mm. Anggaplah mungkin 45 ya. Maka kenapa di sini jawabannya adalah 45 mm. Nah, itu kalau kita pakai tadi yang tipis ya, lapis tambah tipis. Nah, kemudian kita masuk ke poin 4, langkah keempat. Pada tebal lapis tambah minimum untuk perbaikan bentuk atau yang non-struktural ini ya, berdasarkan IRIC tadi, itu 60 mm. Nah, sedangkan beban lalu lintas sebelum retak fatik berdasarkan landutan karakteristik adalah 2,1 juta SA 5. Nah, kita lihat di sini apa maksudnya. Kalau 60 mm, beban lalu lintas sebelum retak berdasarkan adalah 2,1 garis panah berbeda segala gambar. Ah, di sini. Berarti yang di sini. Berarti kalau ini sebagai pertimbangan saja ya, misal kita pilih yang 60 mm, berarti dia garis hijau. Kalau dia 60 mm, kita tarik ke bawah sini, dia hanya 2 juta, sedangkan yang di soal ya, dia beban lalu lintasnya 3 juta. Ya, berarti dia tidak memenuhi ini kalau kita pakai untuk yang 60 mm. Nah, kemudian lanjut ke poin 5. Tebal minimum terbesar dari langkah 2 di atas memang adalah 60 mm ya. Karena kalau kita lihat ini ya, ini tadi yang airi tadi 60 ya. Mas pindah ke sini. Nah, 60 mm. Kemudian yang gambar 6.1 tadi ini 40 mm. Kemudian ada perhitungan faktor retak lelahnya 45. Nah, kalau kalian lihat dah dari 60, 40 mm dan 45 yang paling besar 60 ya. Tapi ketika kita masukkan ke tabel untuk memperhitungkan retak lelah, ternyata dia hanya sampai 2,1 juta saja SA 5. Nah, sehingga dia tidak memenuhi kalau kita pilih 60. Nah, dilanjut ya. Namun demikian, beban lalu lintas yang diperoleh pada ketebalan tersebut kurang dari ini ya, beban lalu lintas rencana. Maka tebal pelapisan yang dibutuhkan untuk mencegah retak lelah pada umur rencana
yang ditunjukkan oleh garis panel penuh dalam desain contoh ini, ketebalan desain lapis tambah adalah 110. Nah, berarti untuk yang tipis ya, dia 45 tadi ini ya, 45 mm. Nah, untuk yang bukan lapis tipis, kalau kita lihat ya, nah sama di contohnya tadi, CF ini CF ya. CF tadi yang diketahui di soal D0 D0 kurang D200 0,42 ini diketahui di soal. Tarik, kemudian 1 juta, 2 juta, 3 kali 10 pangkat 6 tarik ke atas juga ya. Nah, dapat di sini titiknya. Ini lihat berapa ini. Ini kalau putus-putus ini kan 80 mm. Ini yang agak tebal 100 mm. Nah, diinterpolasi lagi. Karena ini adalah 120 mm. Nah, ini adalah 110. Anggaplah ya 110 mm. Jadi selain tadi lapis tipis, kita lihat ya, lapis tambah tipis, kemudian lapis tambah yang tebal, itu juga kita cari berapa ketebalannya. Nah, kalau tadi di sini yang tipis hanya 45 ternyata. Nah, kalau yang tebal itu 110 ya. Ini mungkin tidak dimasukkan di sini ya. Saya tidak tahu juga kenapa begitu di manualnya, tapi harusnya dimasukkan dulu sebelum masuk melangkah ke langkah terakhir supaya tidak bingung pembacanya. Nah, jadi ada 3 opsi. Sekarang tinggal berlaku 3 opsi Mami karena yang 60 mm tadi sudah tertolak nih kan, tidak memenuhi. Jadi antara 40, 45 dan 110 yang mana paling terbesar? Yaitu 110. Maka yang ini diambil ya. Ini yang diambil untuk ketebalannya. Ini contoh yang sederhana ya, tapi sayangnya tidak seperti begini soalnya nanti. Soalnya nanti akan seperti begini modelnya. Cuman itu menjadi dasar ya. Kalian bisa mengerti sebenarnya untuk soalnya. Jadi soalnya seperti ini Bu kasih ya. Di poin 6.42.6 ya. Ibu langsung masuk saja contoh soal. Jadi satu segmen jalan direncanakan akan melayani 10 juta 10 kali pangkat 10 pangkat 6 ESA 4 atau ESA 5-nya itu 20 juta. Ya. Umur rencana lebih tambahannya 10 tahun. Ini contoh soal ya. Tapi nanti soalnya kurang lebih akan mirip seperti itu. Kemudian, kedirapatan permukaan airi berarti ini untuk menentukan ketebalan non-strukturalnya ya, adalah 6 dan pengujian lendutan dengan alat FWD pada bulan November musim hujan. Nah, ini nanti karena ada faktor konversinya FWD ke BB, BB ke FWD. Kemudian nanti ada juga faktor koreksi musim, makanya diketahui kapan dia dilakukan pengujian lanjutan. Kalau musim hujan, musim kemarau ini ada di sini ya. Ini penyesuaian nilai pengukuran lanjutan terhadap musim. Kalau musim kemarau dia pengalinya 1,2, kalau musim hujan dia 1. Nah, karena ini kebetulan dapat contoh soal musim hujan, maka dia faktor pengalinya hanya 1. Berarti tidak terhitung dia kali 1. Nah, ini data lanjutannya. Ini data lanjutannya dari alat FWD. Nah, jadi diketahui STA-nya itu dari STA 20 sampai 25,8 kilo nih ya, 25 plus 800 beban kilonewtonnya. Jadi sebenarnya ya, ketika kita menstel ini ceritanya bebannya ya, untuk menguji lanjutan itu harusnya 40 kilonewton. Tapi terkadang agak bergeser bebannya, makanya ini kalau kita lihat ya, 39, atau 40, ini harus dikonversikan ke 40 kilonewton. Ada di sini ya penjelasannya kalau kalian melihat. Mana itu ya? Oh, di sini sorry. Dia di langkah kedua kan. Jadi lanjutannya ini harus dinormalkan dulu. Jadi 40 dibagi beban tercatat dikali lanjutan. Ya, itu harus dinormalkan ke 40 karena tidak boleh kita ambil hanya sesuai dengan beban yang pada saat pengujian ya. Tapi kita harus menormalkan ke 40 kilonewton. Karena kalau tidak sesuai maka akan terjadi
eh, apa ya, penyimpangan dalam hasilnya nanti. Nah, kemudian D0, D200. Kalau contoh soal tadi langsung diketahui CF-nya ya. D0 kurang D200, kalau ini tidak ya. Karena begitu kondisi existing di lapangan ya. Tidak langsung diketahui CF-nya, tapi harus ditahu dulu D0-nya, D200-nya itu berapa masing-masing datanya per STA. Jadi tadi itu contohnya itu hanya satu STA, itu pun CF-nya langsung diketahui. Yang D0 kurang D200. Tapi kalau contoh soal nanti akan terpisah. Suhu aspal. Nah, suhu aspalnya ini dia pakai 38 ya. Dia ada faktor koreksinya berdasarkan suhu ini ya. Nah, ini ya. Karena WMAPT-nya kan kembali lagi 41 ya, WMAPT. Jadi faktor koreksi suhu itu WMAPT 41 dibagi dengan temperatur perkerasan saat pengukuran. Nah, contoh soalnya 38 jadi per 38 nanti. Jadinya ya 41 bagi 38. Untuk koreksi temperatur suhunya ya. Nah, kemudian adalah tebal aspal existing. Nanti ini akan berpengaruh di sini ya. Faktor penyesuaian lendutan. Dari FWD ke BB atau BB ke FWD. Karena tergantung kondisinya kita pakai alat apa ini. Bengkel main beam atau FWD. Tapi rata-rata di Indonesia pakai BB ya. Bengkel main beam. Karena di luar negeri yang pakai FWD. Walaupun ada juga di Indonesia ya sebenarnya alatnya. Cuman setanya ibu ya termasuk di PNUP ini yang ada alatnya bengkel main beam. Nah, jadi langkah pertama untuk soalnya nanti ya, sorry ini mungkin Ibu nggak langsung masuk penjelasan contoh soal dari awal, tapi Ibu masuk dulu sedikit materinya supaya kalian ada gambaran tentang rehab ini. Sebenarnya rehab itu bagaimana dan sebagainya, apa yang dibutuhkan datanya. Ini penting soalnya sebagai fundamentalnya kalian dalam mengerjakan soal. Makanya Ibu masuk tadi dulu sedikit penjelasan. Nah, langkah pertamanya itu adalah kalian tentukan dulu tebal lapis tambah minimumnya yang secara non-struktural. Berarti dari tabel 6.2 tadi yang ada airi. Kalau salah 4, 5, 6, terus tebalnya berapa. Nah, kebetulan ini kan airinya 6 ya. Berapa tadi? Oh, airinya 6. Airinya 6, maka untuk menjadikan airinya 3 yang targeted tadi, sehingga dia bisa berfungsi sebagai non-struktural lapis tambahnya, maka minimum dia harus 50 mm ketebalannya. Jadi sudah didapat satu ya. Ada satu tebal lapis tambah minimum didapat. Nah, langkah kedua yang perlu kalian lakukan dari data ini, contoh soal ini, karena penghujan lendutan dilakukan pada musim penghujan, maka tidak diperlukan faktor koreksi musim. Tapi kalau musim hujan, maka kalau musim kemarau, maka dia dikali 1,2 di sini. Nah, kemudian walaupun alat FWD telah diatur untuk beban normal, ini tadi menjelaskan ya, seharusnya dia bebannya 40 kN, tapi biasanya pada saat pelaksanaan ada penyimpangan. Jadi harus dikembalikan dulu di langkah kedua menjadi 40. Rumusnya ini 40 kali beban tercatat, misal yang ini ya, berarti 38,72. Lendutan kalau misalnya D0 berarti kali 889, kalau D200 40 per 38,72 kali 702. Kemudian langkah ketiga, itu hitung D0 kurang D200. Ini semua ada kolom-kolomnya di bawah sebenarnya. Sama seperti kemarin yang perkerasan baru. Supaya lebih mudah, ada di sini kolom-kolomnya. Ini dari soal, ini ya. Soal Ibu kasih kode S, soal. Nah, nanti ini dari D0 normal sampai penyesuaian itu baru dihitung. Dan disesuaikan tabel di atas. Nah, kalau D0 normal, ini ada rumusnya ya, tadi itu yang 40. Tadi saya kasih contoh, dibagi yang kolom 3, beban yang di lapangan ya, pada saat pengujian lendutan, dikali dengan kolom 4. Karena mau dicari D0 normal. Kalau D200 normal berarti 40 dibagi kolom 3 berarti beban yang di lapangan, pengukuran di lapangan dikali D200. Nah, itu baru dapat D normal sama D200 normal. Nah, untuk CF-nya ya kurang. D0 kurang D200, 1 kolom 8 kurang kolom 9. Nah, ini baru dapat CF. Nah, kemudian yang di belakangnya semua ini adalah penyesuaian ya. Berapa
AMPT per T lab, T lapangan. Berarti ini suhu ya, 41 derajat dibagi temperatur lapangan. Karena temperatur lapangan di soal 38 berarti sama semua dibagi 38 ini ya. Sama semua angkanya. Faktor koreksinya berarti 1,08. Kemudian D0 ini yang sudah dinormalkan ya. Oh, sorry, sorry. D0 ini kita cari dulu faktor koreksi temperaturnya dari tabel 6.3. Kita ke tabel 6.3 dulu. Nah, ini dia. Tadi ininya 1,08 kalau nggak salah ya. Terus tebal aspal existing tadi berapa? Ini 1,08, tebal aspal existing 150. Ini dapat 1,02 ya. Tabel 6.3 ini. 1,08 berarti dia di dekat 1,1 ya. Kemudian ini 110. Berarti diantaranya ini. Nah, dia dapatnya 1,02. Setelah interpolasi, jadi ini diinterpolasi nih ya. Dapat 1,02. Didapat yang ini. Ini semua ya. Nah, begitu juga D0 kurang D200 faktor koreksi temperatur berarti yang ini ya. Jadi dia ke tabel 6.4. Ini ya. Karena dia alatnya pakai FWD, maka lihat ya keterangannya FWD. Kalau alatnya pakai bengkel main beam berarti 65, tabel 65, 66 yang dipakai untuk faktor koreksi temperatur, untuk landutan D0 sama D0 kurang D200. Tapi kalau FWD dia pakai 63 dengan 6.4. Perhatikan baik-baik ya keterangan dari tabelnya. Nah, sama ini di S1,08 harus interpolasi. Tebal existing 110. Berarti dia sekitaran sini harus interpolasi ya. Nah, di sini dapat 1,06 kan? Karena dia interpolasi. Tidak ada di situ tadi mungkin 1,06. Karena perlu diinterpolasi. Kemudian D0 terkoreksi temperatur. Berarti 12, kolom 12 ya. Yang ini. Yang ada setelah dari tabel 6.3 tadi itu. Dikali dengan kolom 8. Berarti yang D0 normal tadi ini ya. Ini tinggal dikali langsung. Kemudian kalau D0 kurang D200 yang CF ini ya, tapi dia terkoreksi temperatur, berarti kolom 13, nah ini ya, yang 1,06 dikali dengan kolom 10. Nah, yang ini ya. Nah, D0 kurang D200 tadi. Nah, terakhir D0 penyesuaian ke BB. Karena alatnya pakai VD, dia ada penyesuaian ke bengkel main beam. Itu ada di tabel 6,6.8. Tabel 6.8. Ini ya. Di sini sebenarnya ada sedikit catatan ya. Kenapa harus ada konversi-konversi begini? Jadi, kalau misalnya ya, kita menghitung lengkung landutan D0, D200, maka kalau dia bengkel main beam, dia harus dikoreksi ke FWD. Tapi kalau dia penyesuaian landutan D0, maka kalau dia FWD harus konversi ke BB. Kenapa? Karena umumnya untuk faktor penyesuaian landutan untuk D0 itu kita pakai alat bengkel main beam. Nah, sedangkan untuk CF ini untuk dapat D0 dengan D200 biasanya kita pakai alat FWD. Biasanya ya normalnya. Makanya ada konversi-konversi seperti ini. Karena tergantung ya alatnya kita pakai FWD atau BB itu tergantung dengan kondisinya kondisinya peralatan dari penyedia jasa yang dia miliki apa misalnya ya, atau owner ya, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian begini. Walaupun misalnya untuk mendapatkan D0 walaupun umumnya alatnya pakai BB, lantas tidak bisa pakai untuk penyesuaian. Kalau misalnya dia FWD boleh, makanya itu ada konversinya masing-masing ya. Ya, ini kalau misalnya FWD ke BB. Nah, kebetulan karena dia pakai FWD ini,
maka yang dipenyesuaikan itu adalah BB. Ya, tapi kalau misalnya dia alatnya bengkel main beam, berarti penyesuaiannya itu adalah D0, D200 di sini. Berarti dari tabel 6 titik. Nah, 6.7. Ya. Jadi nanti kemungkinan soalnya ya ada yang dia Ibu kasih untuk pengujian lanjutannya bengkel main beam, ada yang Ibu kasih pakai FWD ya, seperti itu. Nah, ini semua ya belum selesai ya. Jadi nanti akan dirata-ratakan keseluruhannya ya. Untuk D0 kurang D200 terkoreksi temperatur, berapa rata-ratanya. D0 penyesuaian ke BB juga karena alatnya FWD itu ada dirata-ratakan. Standar deviasi ini rumusnya sama, standar deviasi statistik sama pada umumnya. Koefisien variasi, lanjutan karakteristik ini ada di atas tadi ya. Ini Ibu jelaskan di awal, karena itu kenapa Ibu nggak langsung loncat ke contoh soal, karena berkaitan sebenarnya penjelasannya ini ya. Nah ini, lendutan karakteristik. Ini rumusnya dari sini ya. Rumusnya dari sini. Kemudian, koefisien variasi juga, di sini dia catatannya tidak boleh melebihi 0,3. Rumusnya ini ya. Koefisien variasi, perhatikan ya, rumusnya ada di halaman berapa nih? 31 atau PDF di halaman 229. Jadi kalau mau tahu koefisien variasi rumusnya bagaimana, ya standar deviasi lanjutan dibagi lanjutan rata-rata. Dan syaratnya tidak boleh melebihi 0,3. Sedangkan lanjutan karakteristik rumusnya lanjutan rata-rata ditambah LSF kali standar deviasi. LSF bisa lihat dari sini ya, berapa jumlah pengukuran lanjutannya. Ya, jumlah pengukuran lanjutan itu tadi kalau nggak salah 30, berarti cari LSF 30 misalnya ya di situ. Ini LSF 30 dia. Nah, Ibu lanjut ya, kembali ke langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya banyak ke tabel-tabel tadi ya. Cuman kalaupun misalnya ada beberapa penyesuaian, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini juga langkah 6-nya sudah ada dijelaskan di sini. Rumus-rumusnya dan sebagainya untuk penjelasan terakhir di sini. Kemudian nanti ya, hasil terakhirnya kan ini akan didapat lanjutan karakteristik 1144. Tapi ini tidak langsung dimasukkan ke grafik. Dia harus karena dia satunya mikrometer, maka dia harus dibagi 1000 jadi 1,14 mm. Nah, kemudian D0 D200-nya juga ini kalau kita lihat ya, dia 182, tapi ini 182 satuannya adalah mikrometer, jadi harus dibagi 1000, jadi 0,18. Nah, ini nanti semua yang akan dimasukkan ke grafik seperti tadi contoh yang Ibu jelaskan. Nah, kalau langkah 8 ini, jadi tadi langkah 3 ya, dari langkah 2 lah ya. Langkah 2 sampai langkah 5 itu semua, bukan sampai langkah 5 lagi ya, sampai langkah 7. Itu langkah 7 semua, langkah 2 sampai langkah 7 itu semua tadi sudah jelaskan sebenarnya singkatnya di tabel ya, supaya kalian lebih mengerti. Karena kalau begini saja, ini penjelasannya sebenarnya. Tapi kalau kalian mau lebih paham, bagus seperti ini. Dan bagusnya juga nanti contoh soalnya kalian tuliskan seperti ini ya, penjelasannya, langkah-langkahnya dan sebagainya itu bagus. Kemudian langkah 8, ini kan didapat untuk mencari lanjutan maksimum ya, atau D0-nya dari gambar 66. Apa di gambar 66? Oh, di bawah, sorry. Nah, ini. Ini gambar 66, ini sama aja seperti gambar 61 ya, untuk D0. Jadi D0-nya itu diambil dari sini.
Cuma jangan lupa dibagi 1000 berarti 1,14. 1,14. Berarti dia di sini ya. Kisarannya mungkin di sini. Tarik ke atas. Dengan tadi beban lalu lintasnya 10 juta ya. Tarik ke sini. Maka didapat tebalnya adalah 50. Kalau pakai D0 ya. Untuk lanjutan maksimum. Dapat 50 tebal lapis tambah. Tapi kalau kita pakai CF, berarti ini pakai gambar, acuannya gambar 6364 kalau nggak salah ya. Ya, ya, 6364. Berarti yang ini ya. Nah, ini dari gambar 63, gambar 6.3, ini gambar 6.4. Kalau kita lihat tadi CF-nya kan 0,18 ya. Yang ini dapat dari sini. Ini tadi 1,14 dapat dari sini ya. 0,18 ini ya. Tarik ke samping sini ya. Dengan perkiraan ESA-nya itu 10 juta ESA 5. 20 juta kalau ESA 5 tadi 20 juta, sorry. Dari soal gitu ya. Tarik ke atas, maka perkiraan lapis tambahnya itu ada di sekitar 60, 61 lah mungkin ya. Nah, ini kurang lebih sama 60 mm. Ini untuk yang lapis tambah tipis. Tapi kalau yang tebal 20 juta, kemudian 0,18 ini CF-nya, perkiranya itu ada di 100 mm atau kurang lebih 105 lah di sini ya. Maka dengan memperhatikan keperluan tebal lapis tambah untuk fungsional adalah 50 meter. Berarti ini tadi yang non-struktural berdasarkan air ya. 50 mm dan lapis tambah tipis 60 mm. Maka perhitungan lapis tambah tebal tidak perlu diperlukan lagi. Karena ceritanya sudah di atas ya. Ketebalan lapis tambahnya ini 50 mm yang non struktural, untuk lapis tambah tipis sudah di atas 10 mm dari yang fungsional, maka tidak perlu lagi kita pakai yang ini, lapis tambah tebal yang 105, cukup hanya 60. Ini beda sama contoh sebelumnya. Kalau kita lihat lagi ya contoh sebelumnya, kalau contoh sebelumnya yang di atas ini memang untuk fungsionalnya ya, yang non struktural dia itu 60 mm memang ketebalannya yang dibutuhkan. Sedangkan kalau yang tipis tadi itu 45 mm berarti dia di bawah. Nah, sedangkan sebenarnya harusnya itu ya, ketebalan daripada yang struktural itu lebih tebal daripada fungsional. Biasanya umumnya seperti itu. Maka kenapa kalau yang di sini ya, di contoh soal yang sebelumnya Ibu kasih, itu dia perhitungkan dulu, melihat lagi dengan beban lalu lintasnya ditarik, ternyata kurang dari beban lalu lintas rencananya. Sehingga dia memakai lapis tambah yang tebal, karena di atas daripada fungsional yang ditentukan. Tapi karena contoh soalnya ini, yang akan menjadi soal kalian nanti insya Allah, sudah di atas nih lapis tambahnya ini daripada yang non-struktural atau fungsional, 60 sudah di atas daripada yang non-struktural, ini struktural, ini non, maka kita ambil yang tipis saja. Tapi andai kata misalnya ini ya, 40 didapat yang tipis, terus yang 50 ini fungsional didapat, ya berarti ini kita harus cek dulu lalu lintasnya. Apakah lalu lintasnya masuk tidak? Kalau enggak, berarti kemungkinan kita ambil yang ini, 105 mm. Oke, seperti begitu. Semua kalian mengerti gini ya? Sejauh ini kalian ada mau ditanyakan? Sudah bisa kira-kira kerja ini soalnya? Enggak tertidur di kalian ini. Dipaham gini kira-kira? Atau butuh penjelasan lebih lanjut? Ini kalau kalian diam saya tidak mengerti ya. Kalian mengerti atau tidak? Kira-kira kalian mengerti gini atau butuh penjelasan lebih lanjut? Atau mau dulu dikerja soalnya? Dulu dikerja?
Oke, begini Pak ya. Saya kasih dulu soalnya, kemudian silakan dikerja. Kalau tidak dimengerti bertanya ya. Saya ke kampus insya Allah besok Rabu, besok Selasa, Selasa. Oh ya, Selasa besok, kemudian Rabu, Ibu kampus sila insya Allah. Kamis Jumat belum pasti. Ya, jadi mungkin Ibu paling lambat kasih besok pagi soalnya. Silahkan kalau misalnya kalian lihat-lihat, kalian sudah coba kerja, kalian kurang paham, silahkan cari Ibu di kampus. Ibu nanti akan jelaskan insya Allah. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan malu bertanya ya. Kalau kalian malu bertanya ya susah juga. Karena saya tidak tahu sampai mana pemahaman kalian dari penjelasan Ibu tadi. Dan Ibu mohon maaf tadi sudah lambat mulai, tadi sempat terbangun juga nanya Ibu, jadi agak lama selesainya. Tapi untuk pertemuan kita semuanya sudah selesai ya, insya Allah. Tinggal tugas ya, tugas pertama tadi Ibu tunggu hari Sabtu, nanti silakan ketua kelasnya kontak Ibu. Tugas kedua mungkin Sabtu pekan depan saja deadline-nya, supaya kalian ada waktu untuk mengerjakan. Ya, jadi sama, ditulis tangan, tabel-tabel dan grafik bisa di print. Selainnya tulis tangan. Oke, sejauh ini ada yang kalian mau tanyakan? Nggak ada, Ji? Oke. Nanti bisa diskusi di grup lebih lanjut, insya Allah. Kalau ada yang bertanya atau japri, silahkan. Ibu akhiri untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.